Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Makassar kelas B, NIM 21050150012. Saya akan membawakan materi tentang karya ilmiah. Nah, apakah kalian pernah mendengarkan tentang karya ilmiah ini? Dan bagaimana tanggapan Anda tentang karya tulis ilmiah? Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu definisi tentang karya ilmiah ini. Banyak orang yang mungkin sudah akrab dengan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, apalagi dengan mahasiswa yang dituntun untuk menyusun karya tulis ilmiah untuk mencapai gelar sarjananya dengan menulis hasil penelitian yang dikenal dengan nama skripsi. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan kelogisannya. Dari definisi karya ilmiah tersebut yaitu, karya ilmiah adalah tanggapan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika, penulisan bersatu, bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Banyak para ahli berpendapat tentang karya ilmiah yaitu Sujiman dan Sugono pada tahun 1991 adalah karya tulis dengan menyusun ketidakkan kajian ilmiah. Sedangkan menurut Sudirman pada tahun 1955 dalam Finosa 2010, karya ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi, penalaran keilmuan, serta komunikasi lewat bahasa, tulisan yang baku dengan sistematis metode dan sintesis analisis. Ada pula dengan kalangan ilmiah yang bisa ditulis oleh mahasiswa yaitu seperti makalah dan skripsi. Ada pula nama lain seperti kertas kerja, laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Yang satu, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data lapangan yang empiris dan objektif. Tulisan resmi suatu pokok dengan berdasarkan tujuan untuk dibicarakan di muka umum dalam memperhitungkan serta disusun untuk diterbitkan, dan juga untuk merupakan karya tulis pelajar antar mahasiswa untuk peran hasil penjangga tugas sekolah dan perguruan tinggi. Dan kedua, kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjambaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Kertas kerja adalah karangan karya tulis yang menghasilkan masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar, itu mendapat jawaban yang lebih lanjut. Dan ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis yang menurut pendapat orang lain dari diri sendiri, data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Tulisan saintek yang diwajib dibuat oleh mahasiswa sebagai pemetaran akhir pendidikannya. Yang keempat, tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih detail daripada skripsi. Dan yang kelima, disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Disertai ini disusun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Fungsi karya ilmiah adalah sebagai media untuk mengembangkan ilmu organik pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal ini berkaitan dengan hakikat karya tulis ilmiah yang menyampaikan kebenaran melalui metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Yang pertama, penjelasan. Tulisan ini dapat dijelaskan selagi suatu hal yang sebenarnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti. Dan kedua, ramalan. Tulisan ini dapat membantu mengantisipasikan hal yang kemungkinan akan datang di masa yang akan datang. Yang ketiga, kontrol. Tulisan ini dapat berfungsi untuk mengontrol atau mengawasi, berarti tidak suatu pernyataan. Kemudian tulisan saintek ini memiliki tata bahasa bentuk yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Halaman awal yang mencakup judul, kata pengantar, aneka daftar seperti daftar isi, tabel, dan bagan atau lampiran. Dan kedua, isi utama yang mencakup pendahuluan, isi, dan penutup.
Yang ketiga, halaman akhir yang mencakup daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Dan ada pula tahap-tahap penulisan karya ilmiah, yaitu 1. Persiapan, 2. Pengumpulan data, 3. Penorganisasian dan pengosepan, 4. Pemeriksaan atau menyunting konsep, dan 5. Penyajian atau pengertian. Sekian dan terima kasih dari materi yang saya paparkan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.